Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Halaqah yang ke-8 dari silsilah ilmiah penjelasan kitab Al-Usulul Thalathah wa Adillatuha, 3 landasan utama dan dalil-dalilnya, yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Kemudian beliau mengatakan, ats-tsaniyatu, yang kedua, annallaha la yarda ay yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Kata beliau yang kedua, yang hendaknya kita pelajari dan kita ketahui dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwasanya Allah tidak ridha disekutukan bersamanya seorang pun di dalam ibadahnya. Tidak ridha dan Allah tidak cinta dengan perbuatan tersebut seorang pun. Dan ini umum, baik pohon atau batu atau makhluk yang lain. Fi ibadatihi, di dalam ibadahnya. Yang Allah ridai dari kita apabila kita hanya menyerahkan ibadah ini kepada Allah semata, tidak memberikan secuil pun, sedikit pun dari ibadah yang kita lakukan kepada selain Allah SWT. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Tidak ridha baik disekutukan dengan seorang malaikat yang muqarrab, yang sangat dekat dengan Allah SWT, wala nabiyyun mursal. Demikian pula Allah tidak ridha apabila disekutukan dengan seorang yang paling mulia pun seperti seorang nabi yang diutus. Kita tahu bahasanya malaikat dan juga para nabi adalah makhluk Allah yang paling mulia. Tidak ada yang lebih mulia daripada malaikat dan juga para nabi. Para malaikat mereka adalah makhluk yang Allah ciptakan untuk taat kepada Allah SWT. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak berbuat maksiat kepada Allah dan senantiasa melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ibadun mukramun, hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Demikian pula para nabi. Mereka adalah makhluk Allah, manusia yang paling afdal di sisi Allah SWT. Di antara manusia yang sekian banyak jumlahnya, yang paling afdal dan paling utama adalah para nabi. Dan yang paling afdal di antara para nabi adalah ulul azmi. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Isa, dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling afdal di antara ulul azmi adalah 2 orang, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keduanya adalah Khalilullah, Khalilur Rahman. Dan yang paling afdal antara keduanya, yaitu antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad SAW, adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliaulah sayyidu waladi Adam, pemukanya anak Adam. Namun bagaimanapun tinggi derajat beliau sallallahu alaihi wasallam, maka Allah tidak ridha apabila di dalam ibadahnya Allah disekutukan dengan seorang makhluk pun, baik itu seorang nabi atau setingkat malaikat. Benar mereka adalah sangat dekat dengan Allah SWT, sangat didekatkan oleh Allah SWT. Tetapi di dalam masalah ibadah, maka ibadah ini adalah hak istimewa bagi Allah SWT yang Allah tidak berikan kepada yang lain, bahkan kepada seorang nabi sekalipun. Seandainya ada seorang hamba, seorang makhluk menyerahkan sebagian ibadahnya kepada selain Allah, baik itu kepada seorang malaikat maupun seorang nabi, maka ini adalah perkara yang tidak diridhai oleh Allah SWT, dan Allah SWT akan marah, dan ini masuk ke dalam kesyirikan kepada Allah SWT. Yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan masih mengampuni dosa yang lain bagi siapa yang dikehendaki. Di antara bahaya syirik menyekutukan Allah, bahwasanya Allah tidak akan mengampuni pelakunya. Apabila meninggal dalam keadaan berbuat syirik, maka tidak ada harapan baginya di akhirat mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Dan dalam ayat yang lain Allah mengatakan, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah SWT telah mengharamkan baginya surga. Artinya tidak mungkin masuk ke dalam surga yang dimiliki oleh Allah SWT. Apabila seseorang diharamkan masuk ke dalam surga, maka dari mana dia akan bisa masuk ke dalam surganya Allah SWT. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Meskipun dia menyekutukan Allah dengan seorang nabi pun atau seorang malaikat sekalipun. Apabila kita tidak boleh menyekutukan Allah
dengan seorang nabi, dengan seorang malaikat, yang mereka tentunya adalah makhluk yang paling afdal, maka tentunya menyekutukan Allah dengan makhluk yang lebih rendah derajatnya daripada seorang nabi, seorang malaikat lebih tidak diperbolehkan. Seperti seorang wali yang tentunya derajatnya lebih rendah daripada nabi, atau orang soleh yang lain yang tentunya lebih rendah derajatnya daripada nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi menyekutukan Allah dengan makhluk yang terlaknat, seperti dengan syaitan yang dilakukan oleh sebagian orang yang menyembah syaitan atau jin, atau menyekutukan Allah dengan makhluk yang tidak bisa berbicara, yang tidak hidup, menyekutukan Allah dengan batu atau dengan benda-benda yang lain. Kemudian beliau mengatakan, wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah SWT, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dalilnya, kata beliau, adalah firman Allah SWT, dan sesungguhnya al-masajid adalah lillah. Ini maksud dengan masajid di sini, ada yang mengatakan adalah masjid, itu bangunan yang digunakan untuk beribadah, untuk salat, dan ada yang mengatakan bahasanya al-masajid di sini adalah anggota badan yang digunakan untuk bersujud kepada Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah kalian berdoa bersama Allah seorang pun. Artinya tidak boleh berdoa dan menyembah kepada selain Allah di dalam ibadahnya kepada Allah SWT. Terkadang menyembah kepada Allah dan terkadang menyembah kepada selain Allah SWT. Hal ini termasuk kesyirikan. Firman Allah ahadan artinya seorang pun, dan ini mencakup nabi maupun malaikat maupun makhluk-makhluk yang lain. Ini adalah perkara yang kedua yang diwajibkan bagi seorang muslim dan juga muslimah untuk mempelajarinya. Itulah yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.